Shalom hubataha ganupan, ganup kurian itu hanta saresot Bandung, GKPS Bandung Timur, GKPS Bandung Selatan, dan GKPS Bandung. Ipu kahita use acara pertongguanta, aima secara online, merdingat penyebaran COVID-10 siah bani panorang on. Halani ai paima ipu kahita pertongguanta, parlobe mahita merenungkan diri, pasadahon uhurta, ase Tuhan hadir i tongah-tongah ta, martonggo mahita ibagas uhur tabe, martonggo mahita. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pasir-sir hitam madirita laho mamuji pakon pasangapkon Tuhan in. Ibagas goran nina ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoh on. Amin. Ambilan kononku magoranmu bani saninakku, pujionku maham itongah-tongah ni kuriain. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bonani malas niuhur, pasu-pasu apa hagoluhan, pujion nami doham bani panorang on, halane iojur jana ipar gogoi ham doha nami, gabe tarbahin hanami marhasa daun, rapakon ham apa hasoman nami. Say maidop mauhurmu mangidahkan nami, jalo ham maparsombahon apa pamujion nami on. Amin. Puji hita Tuhan, marhiti naman doding kita humbani haleluya, nomor 408 ayat 1 pakon ni ayat 2. Haleluya, puji ma Tuhan. Haleluya, puji ma Tuhan, pasangap marhitehon gondrang nalaingan, irandu inggo nalur-lur homatangaron, doding kon ma doding na baru, puji ma iya bay hotak nina ibamu, janah olop kon mariap marmala suhu,
pasu-pasu kelayak ni Hubat tanah tetap sir-sir tong membalosi Tunggu tumang datang Tuhan ta Ia do raja ni ganup segala raja Ningon hubani do unduk-unduk marsombang Saitar barita bain gorani Kok halongangan ganup jadi-jadian ni Puji Tuhan, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan memelihara kami hingga kami boleh bersekutu pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing di seluruh jemaat Musaresot Bandung ini. Kami yakin Tuhan ada bersama kami, memberkati kami semua. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah roh pengertian Kau nyatakan di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan akan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada malam hari ini dalam pertonggoan kita tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada ungkapan yang mengatakan, jika di atasnya terjadi sesuatu masalah, maka sangat berpengaruh kepada orang-orang bawahannya. Anggo gombur ma ihuluan, pasti gombur dohuma daskubani tapian. Hal ini merupakan suatu ungkapan bahwa suatu pemerintah yang tidak takut kepada Tuhan pasti sangat berpengaruh kepada seluruh bangsa yang dipimpinnya. Hal ini terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika Raja Ahab, raja yang paling buruk di antara raja-raja bagi bangsa Israel, memerintah Israel, sangat berpengaruh juga kepada seluruh bangsa Israel. Raja Ahab adalah raja yang tidak takut kepada Tuhan, raja yang tidak menyembah dewa Baal. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30, Raja Ahab adalah raja yang paling jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Saudara-saudara sekalian, apakah dosa Ahab yang menonjol? Maka dia dikatakan raja yang paling jahat atau raja yang paling buruk. Yang pertama sekali dikatakan di sini, Raja Ahab melanjutkan kesalahan, kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu kakeknya Rehabeam. Yang kedua,
Raja Ahab menikahi seorang perempuan, putri Raja Sidon, yaitu sang pemuja dewa Baal dan juga menjadi imam bagi dewa Baal. Hal ini membawa pengaruh buruk bagi Ahab sendiri, bagi seluruh keluarga kerajaan dan juga bagi seluruh bangsa Israel. Kenapa? Sebab Isabel, sang putri Raja Sidon, lebih berperan memimpin bangsa Israel, mengendalikan roda pemerintahan daripada Ahab sendiri. Maka Isabel membawa Israel kepada penyembahan kepada Baal, maka mendirikan penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan kepada Baal di segala tempat di seluruh bangsa Israel. Dan kemudian Isabel menyatakan suatu propaganda yang dimasukkan olehnya kepada bangsa Israel untuk menyembah Baal. Apa yang dia katakan? Demikian. Dengan memanfaatkan kehebatan dewa Baal adalah pemberi kesuburan pada tanah sehingga beroleh kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh warga yang menyembah dewa Baal. Dikatakan juga sedangkan Allah sendiri hanya bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dan bisa mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel di tengah-tengah peperangan. Nah, dengan demikian, dengan propaganda yang dikatakan oleh Isabel berhasil merubah keyakinan bangsa Israel. Isabel berhasil merubah image bangsa Israel. Ya, memang benar, siapa yang tidak suka dengan hasil yang melimpah? Siapa yang tidak suka hasil berkat yang melimpah, hasil bumi yang melimpah, hasil yang berkelimpahan? Justru semua bangsa Israel mengharapkan demikian. Bangsa Israel tergiur dengan propaganda tersebut. Banyak orang meninggalkan Allah dan beralih kepada penyembahan Baal. Saudara-saudara sekalian, banyak sekarang penyembahan-penyembahan kepada Baal atau disebut dengan penyembahan kepada modern saat ini. Apa itu? Yang dikatakan berhala modern adalah kepada siapa kita meletakkan seluruh hidup kita. Banyak hal yang bisa memikat hati kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Jadi penyembahan berhala modern yaitu sesuatu yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan. Bisa aja banyak tergiur dengan mendapatkan pelaris supaya usaha laris. Banyak tergiur dengan cepat kaya atau mendapatkan kesembuhan atau kesehatan. Jadi bisa saja pergi untuk mendapatkan semua itu. Itulah penyembahan modern. Bahkan sampai sekarang ada juga yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah uang, pekerjaan, atau jabatan, atau hobi kita, atau game dan lain-lain. Sebab banyak orang yang melakukan hobi pada saat ibadah kebaktian minggu. Kalau di kampung sering itu pergi memancing atau makail pada hari minggu. Banyak juga orang pergi rekreasi pada saat hari minggu. Tapi pada saat itu juga lah kita untuk beribadah bertemu dengan Tuhan, meminta berkat kepada Tuhan di rumahnya. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, jangan biarkan Allah datang untuk menghukum kita atau menegur kita. Jikalau Tuhan sempat menghukum kita, kita tidak dapat, kita tidak bisa mengelak. Pasti kita tidak sanggup untuk menahankan amarah yang dari Tuhan. Hal itu juga terjadi bagi bangsa Israel.
Allah menghukum bangsa Israel dengan tidak mendatangkan hujan atau memberikan kemarau yang sangat panjang. Seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara-saudara, ungkapan sesungguhnya tidak ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini merupakan tamparan bagi Isabel. Sebab hal itu sudah menghina dan merendahkan atau meremehkan dewa Baal yang dianggap sebagai dewa kesuburan, dewa kemakmuran yang memberikan kejayaan bagi bangsa Israel. Tapi justru ketika hujan tidak datang, maka terjadilah kekeringan. Semua tumbuhan akan mati kekeringan, bahkan semua ternak akan mati, bahkan banyak juga ternak yang mati dan orang-orang menderita kelaparan sebab Tuhan tidak mendatangkan hujan. Nabi Elia berani menebui Raja Ahab yang kejam dan Isabel yang licik dan menegur mereka. Sebab Nabi Elia yakin bahwa roh Tuhan bekerja, roh keberanian ada padanya. Sekalipun sesudah Nabi Elia menegur Raja Ahab, maka Raja Ahab ingin membunuhnya dan menghabisi nyawanya. Tapi Elia tidak takut. Dia percaya Tuhan sebagai pelindungnya. Benar, ketika hal itu disampaikan kepada Raja Ahab dan Isabel, dalam ayat 2 dikatakan, benar hujan tidak datang, sungai menjadi kering, tanaman mati, hewan banyak yang mati, dan hasil bumi tidak ada lagi. Rakyat menjadi miskin, menderita. Saudara-saudara sekalian, ketika musibah atau bencana datang, sekalipun itu datangnya dari Tuhan, memang bumi ini menderita. Ikut juga setiap orang percaya menderita, tidak luput dari penderitaan. Tapi cara untuk menghadapi penderitaan itu sangatlah berbeda. Orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti kecewa, marah, marungut-ungut, bahkan bisa juga menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau orang percaya, dia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar, maka dia tetap bersyukur, bahkan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Hal ini juga lah yang terjadi kepada kita. Pengaruh pandemi COVID-19 ini, semua orang yang percaya, semua orang yang takut kepada Tuhan pasti juga kena imbasnya. Tapi yakinlah saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik, sanggup menolong kita, sanggup memberikan segala kebutuhan kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang hidup dan sanggup memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dengan demikian saudara-saudara, orang percaya yakin bahwa Tuhan pasti ada jalan keluar. Sebab banyak cara yang Tuhan pakai untuk menolong hambanya. Demikian juga yang terjadi kepada Elia, bahwa Tuhan sanggup menolong hambanya. Tuhan memerintahkan kerit untuk menjadi minuman bagi Elia. Dan juga memerintahkan burung gagak memberikan makanan kepadanya. Sekalipun Elia disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit, ke sebelah timur sungai Jordan. Walaupun itu tempat pengasihan, tempat persembunyian, tapi Tuhan mau nyatakan kebesaran dan kuasanya bagi Elia,
bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupannya. Demikian juga kita saudara-saudara sekalian. Pasti kita pernah merasa terasing dalam kehidupan ini. Pasti pernah merasa kecewa dan kegagalan. Tapi yakinlah, dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Memang pertolongan Allah tidak masuk akal. Gagak bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tahukah saudara-saudara sekalian, gagak itu sering dikaitkan dengan hal yang buruk, hal yang mistis. Burung gagak adalah binatang peliharaan para penyihir. Burung gagak itu binatang rakus, pemangsa roti dan daging. Dia suka mencuri roti dan menghabisi untuk dirinya sendiri. Tapi saudara-saudara sekalian, burung gagak yang rakus saja bisa dipakai Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan orang percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Rom 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Memang benar, kuasa Allah begitu luar biasa untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, pengalaman yang tidak bisa kita terima sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada pengalaman yang tidak masuk akal, membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi bagi saya? Wah, tidak mungkin terjadi. Hal itu membuat kita terpuruk. Dan semua itu bisa karena kegagalan dalam usaha, karena sakit penyakit, mungkin karena musibah kecelakaan, mungkin banyak lagi persoalan yang kita hadapi. Loh, kenapa bisa? Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Saudara-saudara, dengan khotbah kita ini menyatakan setiap persoalan yang kita hadapi, janganlah putus asa. Janganlah hilang semangat, janganlah terpuruk. Sebab Yesus adalah kehidupan bagi kita. Allah sanggup mengubah keterpurukan kita menjadi sukacita dan damai sejahtera. Yang tidak ada menjadi ada, dan yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah bisa menjawab segala persoalan kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan menyuruh burung gagak untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, burung gagak tidak memiliki apa-apa, tapi dia mau disuruh oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang percaya. Demikian juga banyak burung gagak yang dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Sebab luar biasa cara Tuhan untuk menolong kita, menolong setiap orang percaya. Kalau dikatakan di sini, setiap pagi dan petang burung gagak menghantarkan roti dan daging kepada Elia supaya Elia tidak kekurangan apapun dalam kehidupannya. Saudara-saudara, yang ketiga disebutkan di sini, ketika sungai Kerit kering, Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarpat, sebab di sana ada seorang ibu penolong bagi dia, yaitu seorang ibu janda yang menyediakan, yang memberikan seluruh keperluannya sampai kekeringan berakhir. Saudara-saudara, jangan sekali-kali hidup kita mengalami kekeringan. Jelas kalau secara logika hidup kita mengalami kekeringan, pasti banyak penderitaan. Pasti ada yang sakit, bahkan yang mati. Nah, apalagi iman kita mengalami kekeringan. Mari, Tuhan adalah air hidup. Barang siapa yang minum dari air kehidupan, dia tidak pernah kehausan lagi. Dengan demikian, kita butuh air surgawi, air kehidupan
untuk menyehatkan kita, untuk memulihkan kekeringan rohani kita. Mari datanglah kepada Yesus, terimalah air hidup, bahwa bersama dengan Yesus, dekatkanlah diri kepada Yesus, pasti kita mengalami kesegaran, kekuatan untuk melakukan segala aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang telah Kau nyatakan di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan sanggup memelihara kami walau apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kami yakin dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kami. Kami yakin Tuhan sanggup, Tuhan bisa memberikan seluruh kebutuhan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Juga kami serahkan seluruh anak-anak kami. Kami percaya Kau juga yang menuntun, memberkati anak-anak kami untuk meraih masa depan mereka. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka untuk menyelesaikan sekolah dan perkuliahan mereka, hingga mereka menjadi anak yang sukses, anak yang takut kepada Tuhan. Kami percaya juga, biarlah Tuhan menjawab segala doa-doa seluruh jemaat-Mu ketika mereka berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami yakin tangan Tuhan topangkan bagi seluruh jemaat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan. Dan tunjukkanlah mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya juga menyerahkan seluruh saudara-saudara kami yang pada saat ini yang terbaring lemah karena penyakit. Bapak Ardinan Turnip dan juga hamba-Mu Situa Pesi Marmata. Tolong Kau pulihkan kehidupan mereka. Kau nyatakan mujizat-Mu bahwa Tuhanlah Sang Tabib yang agung yang bisa memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya menyerahkan seluruh kehidupan mereka dan juga keluarga agar sanggup mempercayai Tuhan dan juga tabah untuk menghadapi semua masalah yang mereka hadapi. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya, jauhkanlah seluruh jemaat-Mu Saresot Bandung ini dari segala sakit penyakit, khususnya hamba-Mu Roy Juni Girsang yang terbaring di rumah sakit. Kami percaya tangan Tuhan sanggup untuk memulihkan dia, memberikan kesembuhan kepadanya, dan Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kami percaya segala sakit penyakit, segala COVID pada saat ini, jauhkan Tuhan dari seluruh jemaat-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar kami Tuhan selamat dengan pengaruh-pengaruh COVID pada saat ini. Dan kami yakin tangan Tuhan menuntun kami untuk melakukan yang terbaik. Dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah masalah-masalah yang kami hadapi. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji hita Tuhan ta mendoding hita haleluya nomor 150 sada ayat sada pakuni 2 irik patupu galangan. Dong do batu bu deari Paunduk hita mahurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami na inagoriatas. Tarima kasih apa puji-pujian ma isombahkon hanami hubamu. Dom ma ijalo hanami hatamu na pinadasni juak-juakmu. Pargogohi hamma hanami mandalankon in bani goluh nami siganu pari. Bani panorang onion doskon hanami ma diri nami.
pakon pasu-pasu na dop bineremu huban nami. Nagabi galangan hatarima kasihon nami hubamu. Say jalo anja pasu-pasuha magalangan nami on. Laho pabolakon harajaunmu, pakon pararatkon hatamu i dunia on. Nagabi hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mahita martonggo marhitay tonggo na niajarhon Tuhan Yesus hubata. Hamba pa nami na inagoriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosuni hurmu inagorito nga onsongon na inagoriatas. Bereham maban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasapkam madosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak ka nami. Ulang hanami ubayham huparlajoan, paluaham mahanami hubani pangago, ay hamdo si madaharajaon, pakon hagogohon, apahasangapon sa dokah ni. Amen. Jalohitama pasu-pasu humbani na ibatata. Idop ni uhur ni Tuhan ta Jesus Kristus, pakon holong ni ate ini na ibata bapa, apa persauran ni tondoy na pasing makasomani hita haganupan. Amen.